Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Sistem Komunikasi Satelit ingin mempresentasikan materi tentang menghitung rugi-rugi propagasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sebagai ketua kelompok Richard Gaya Persoalan Penjaitan dan rekan saya Novita Panjaitan. Muhammad Hafiz. Mutia Aliza. Dan saya Rizkita PA. Kemajuan teknologi komunikasi kabel seperti telepon seluler, wifi, dan satelit menuntut koneksi yang stabil dan berkualitas tinggi. Tantangan utamanya adalah rugi-rugi propagasi, yakni penurunan daya sinyal akibat jarak, hambatan fisik, dan kondisi lingkungan. Dampaknya meliputi gangguan suara, koneksi yang lambat, hingga hilangnya sinyal. Untuk mengatasinya, dapat diterapkan strategi seperti penempatan pemancar yang strategis, penyesuaian frekuensi, serta penggunaan antena gain yang tinggi atau teknologi MIMO. Model matematis seperti VSPL, ukur rata, dan long distance juga membantu pergerakan rugi-rugi propagasi dengan akurat. Pemahaman konsep ini penting untuk membangun jaringan yang stabil dan efisien. Selanjutnya, rumusan masalah. Apa saja jenis-jenis rugi propagasi dalam sistem komunikasi satelit? Bagaimana metode perhitungan rugi-rugi propagasi? Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya rugi-rugi propagasi? Yang selanjutnya, tujuan pembahasan dari presentasi ini. Pertama, mengidentifikasi dan memahami jenis rugi-rugi propagasi dalam komunikasi satelit. Yang kedua, mempelajari mode perhitungan rugi-rugi propagasi. Dan yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya rugi-rugi propagasi. Selanjutnya, sistem komunikasi satelit menggunakan satelit buatan sebagai relay sinyal untuk mencakup area yang luas, termasuk daerah-daerah terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh infrastruktur darat. Komunikasi satelit terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah stasiun bumi atau Earth Station yang berfungsi mengirim dan menerima sinyal dari satelit. Yang kedua, satelit atau satellite payload yang berfungsi sebagai emitter sinyal di luar angkasa. Yang ketiga, link komunikasi atau communication link yang berfungsi sebagai jalur propagasi sinyal dari satelit ke bumi. Selanjutnya, jenis-jenis orbit satelit. Ada 3 orbit satelit. Yang pertama adalah orbit geostasioner yang dimana memiliki ketinggian 35.786 dan periode orbitnya 24 jam. Kemudian aplikasi utamanya adalah komunikasi satelit dan siaran TV. Yang kedua, orbit bumi rendah atau LEO yang dimana memiliki ketinggian 500 sampai 2000 dan periode orbitnya 90 sampai 120 menit. Aplikasi utama pada satelit ini adalah satelit pemitraan dan internet satelit. Yang ketiga adalah orbit bumi menengah atau MEO atau Medium Earth Orbit yang memiliki ketinggian 10.000 sampai dengan 20.000 dan periode orbitnya dari mulai 6 sampai 12 jam. Aplikasi utamanya adalah GPS dan navigasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis rugi-rugi propagasi. Rugi-rugi propagasi merupakan hal atau faktor yang mempengaruhi sinyal dalam sistem komunikasi nirkabel. Rugi-rugi propagasi merupakan faktor penting yang dapat menurunkan kualitas sinyal selama perjalanannya dari transmitter ke receiver. Nah, fun fact-nya nih guys, ada lebih dari 150 model propagasi yang ada di dunia. Nah, namun kita hanya akan membahas 5 saja. Nah, beberapa jenis rugi-rugi propagasi yang perlu kita ketahui lebih lanjut. Yang pertama adalah kedaman ruang bebas atau free space band loss. VSPL terjadi karena energi sinyal menyebar seiring dengan bertambahnya jarak. Kedaman ini berbanding lurus dengan kuadrat jarak dan frekuensi sinyal, sehingga semakin jauh jaraknya dan semakin tinggi frekuensinya, maka semakin besar pula redamannya. Nah, yang kedua adalah redaman atmosfer. Atmosfer mengandung gas seperti oksigen dan uap air yang dapat menyerap sebagian energi sinyal, terutama pada frekuensi tinggi. Redaman ini cenderung signifikan pada jalur komunikasi jarak jauh. Yang ketiga adalah redaman hujan. Hujan berperan besar dalam melemahkan sinyal, terutama pada frekuensi gelombang mikro. Misalnya di atas 10 GHz nih, partikel udara menyerap dan menyebarkan sinyal sehingga menurunkan daya yang diterima. Nah, yang keempat adalah redaman awan dan kabut. Mirip dengan hujan, partikel air pada awan dan kabut juga dapat menyebabkan pelemahan sinyal, khususnya pada frekuensi tinggi seperti gelombang milimeter. Nah, yang kelima adalah redaman polarisasi. Polarisasi sinyal tak sesuai dengan polarisasi antena penerima dapat menyebabkan kehilangan daya. Perubahan orientasi sinyal akibat
pantulan atau hamburan dapat mengurangi efektivitas penerimaan sinyal. Lalu kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rugi-rugi propagasi. Selain memahami jenis-jenis rugi-rugi propagasi, kita juga perlu tahu nih faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi besar kecilnya rugi-rugi tersebut. Beberapa faktor utama yang berperan adalah yang pertama, frekuensi sinyal. Frekuensi sinyal berbanding lurus dengan tingkat redaman. Semakin tinggi frekuensinya, semakin besar pula energi yang diserap oleh atmosfer, hujan, dan partikel lain di udara. Oleh karena itu, sistem komunikasi frekuensi tinggi seperti gelombang mikro atau gelombang milimeter lebih rentan terhadap rugi-rugi propagasi dibandingkan frekuensi rendah. Yang kedua adalah jarak antar pemancar dan penerima. VSPL meningkat secara eksponensial terhadap jarak. Semakin jauh jarak antara pemancar dan penerima, semakin besar pula energi yang hilang selama perjalanan sinyal. Yang ketiga adalah kondisi cuaca. Cuaca memainkan peran penting dalam rugi-rugi propagasi, terutama untuk komunikasi frekuensi tingkat tinggi. Hujan deras, kabut tebal, dan kelembapan tinggi dapat menghamburkan serta menyerap sinyal sehingga menurunkan kualitas transmisi. Yang keempat adalah ketinggian lokasi stasiun bumi. Ketinggian antena pemancar dan penerima mempengaruhi cakupan sinyal dan risiko gangguan. Antena yang dipasang lebih tinggi cenderung mengurangi efek hambatan dari gedung, pepohonan, atau kontur tanah, sehingga memperkecil lagi rugi-rugi propagasi. Lingkungan sekitar stasiun bumi juga berpengaruh. Area dengan banyak gedung tinggi, pepohonan yang lebat, atau struktur logam dapat menyebabkan pantulan dan hamburan sinyal yang memperbesar rugi-rugi propagasi. Lokasi yang bebas hambatan dengan jalur pandang line of sight yang baik lebih ideal untuk meminimalkan redaman. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode perhitungan rugi-rugi propagasi, yang dimana pada perhitungan rugi-rugi propagasi ini memiliki beberapa metode utama. Yang pertama, Free Space Time Loss atau FSPL, yang dimana menghitung rugi-rugi lintasan secara bebas. Yang kedua, ada redaman hujan, yang dimana menggunakan model ITU RP 61813 untuk menghitung redaman akibat hujan berdasarkan curah hujan dan frekuensi operasi. Yang ketiga, ada redaman atmosfer, menggunakan model ITU RP 67613 untuk menghitung pengaruh absorpsi oksigen dan uap air terhadap propagasi sinyal satelit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknik mitigasi rugi-rugi propagasi. Yang pertama, ada pemilihan frekuensi yang tepat, yang dimana menggunakan frekuensi C-band memiliki redaman yang lebih kecil, yang dimana cocok untuk daerah yang curah hujannya tinggi. Yang kedua, ada peningkatan daya pancaran, yang dimana dengan meningkatnya daya pancaran satelit atau menggunakan antena dengan gain tinggi, sinyal yang diterima menjadi lebih kuat, mengurangi efek redaman propagasi. Kemudian, teknik diversitas. Teknik diversitas ini terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, ada diversitas frekuensi, yang dimana menggunakan beberapa frekuensi untuk mengurangi dampak redaman selektif. Yang kedua, ada diversitas spasial, yang menggunakan lebih dari satu antena penerima di lokasi berbeda. Yang ketiga, ada diversitas frekuensi, yang dimana menggunakan polarisasi berbeda untuk mengatasi perubahan propagasi sinyal. Yang keempat, ada pengkodean error correction. Dalam komunikasi satelit, pengkodean error correction digunakan untuk memperbaiki sinyal yang mengalami gangguan selama propagasi. Yang kelima, teknik adaptasi daya, yang dimana menyesuaikan daya pancar satelit secara otomatis berdasarkan kondisi propagasi. Yang keenam, ada beamforming atau pengguna teknologi beamforming, memfokuskan sinyal ke arah tertentu menggunakan antena pintar untuk meningkatkan daya yang diterima oleh penerima dan mengurangi interferensi. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soalnya. Dalam pembahasan soal ini ada beberapa parameter yang diketahui. Nah, setelah itu yang ditanya dalam soal ini adalah menghitung lintasan bebas atau FSPL yang terjadi. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasannya, di mana untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan rumus L sama dengan 20 log G adalah distance ditambah 20 log F ini adalah frekuensinya ditambah 32,44. Setelah itu sebelum kita masukkan angka
koreksikan dulu yang diketahui dari soal itu. Di mana yang diketahui adalah jaraknya D 36.000. Di sini kita logkan, log 36.000 itu sama dengan 4,56 dan frekuensi di sini 14.000 MHz. Ini udah diubah, yang tadinya 14 GHz. Di sini kita masukkan log 14.000 sama dengan 4,15. Baru setelah itu kita substitusi ke dalam rumus, yaitu L sama dengan 20 ditambah 4,56 ditambah 20 dikali 20 tambah 4,15 ditambah 32,4, di mana totalnya adalah 91,2 ditambah 83 ditambah 32,4, hasilnya adalah 206,64 dB. Hasil dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa propagasi dalam komunikasi satelit mengalami kerugian yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya seperti redaman lintasan bebas, atmosfer, dan hujan yang semakin besar seiring dengan peningkatan frekuensi. Untuk mengatasi hal ini, perhitungan seperti FSPL dan modul ITU RP61813 digunakan dalam perancangan sistem yang efisien. Teknik mitigasi seperti pemilihan frekuensi yang tepat, peningkatan daya pancar, dan pengkodean koreksi kesalahan sangat penting, terutama di wilayah tropis yang rentan terhadap redaman hujan dan atmosfer, untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi komunikasi satelit. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih.